Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki dengan NIM 21136088, mata prodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki dengan NIM saya 21136088 dan dari prodi Geografi NK dengan mata kuliah Geografi Tanah yang diampu oleh Bapak Dedi Hermon. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang genesis tanah. Yang pertama, proses dan faktor pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah yaitu perubahan dari bahan induk atau dasar menjadi lapisan tanah. Perkembangan tanah dari bahan induk yang padat menjadi bahan induk yang agak lunak, selanjutnya beransur-ansur menjadi tanah pada lapisan bawah atau subsoil dan lapisan tanah atas atau topsoil. Dalam periode lama, sampai dengan ratusan tahun hingga ribuan tahun, revolusi dari batuan induk sampai menjadi tanah karena batuan induk mengalami proses pelapukan, yaitu proses penghancuran karena iklim. Secara umum, proses pembentukan tanah ini ialah lapisan batuan yang mengalami pelapukan. Tanah merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya vegetasi. Proses pembentukan tanah dapat terjadi dengan tiga macam cara, yaitu: satu, tanah terbentuk dari endapan pasir dan debu yang tebal oleh tanah. Yang kedua, tanah terbentuk dari batu-batuan yang ditumbuhi oleh tumbuh perintis, misalnya lumut. Yang ketiga, tanah dapat terjadi karena pelapukan batuan dan pembusukan tanaman-tanaman. Syarat utama terbentuknya tanah ada dua, yaitu tersedianya bahan asal atau batuan induk. Yang kedua, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi bahan induk. Bahan induk tanah berbeda dengan batuan induk. Bahan induk tanah merupakan bahan hasil pelapukan batuan induk. Bahan induk bersifat lepas-lepas, sementara batuan induk bersifat padu. Faktor-faktor yang bekerja sangat setelah pelonggokan bahan induk tanah dapat dikelompokkan menjadi faktor aktif dan faktor pasif. Faktor aktif dalam pembentukan tanah adalah iklim dan organisme tanah. Faktor pembentuk tanah pasif adalah relief atau bentuk lahan, bahan induk, dan waktu. Selanjutnya, faktor-faktor pembentukan tanah. Tanah, tenaga eksogen yang merupakan tenaga sinar matahari dalam waktu lama dapat melapukan batuan. Batuan yang lapuk kemudian diangkut oleh tenaga air dan tenaga angin. Batuan lapuk atau hancuran batuan dalam waktu yang sangat lama berubah menjadi tanah. Jadi, pada dasarnya, tanah berasal dari batuan. Faktor pembentuk tanah antara lain: satu, batuan induk. Bahan asal yang nantinya akan terbentuk tanah disebut batuan induk. Pada umumnya, tanah berasal dari batuan dan sisa-sisa bahan organik. Daun dan ranting yang gugur dan sisa tanaman yang telah mati membentuk bahan organik. Adanya bahan organik memberikan medium kehidupan bagi jasad hidup tanah. Kegiatan jasad hidup tanah menghancurkan dan menguraikan bahan organik yang menghasilkan asam-asam organik dan anorganik yang dapat melapukan batuan. Yang kedua, iklim. Iklim mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan tanah. Komponen iklim yang paling berpengaruh dalam proses pembentukan tanah adalah temperatur udara dan curah hujan. Temperatur udara berperan pada proses pelapukan batuan secara mekanik. Curah hujan berpengaruh pada proses pelapukan batuan secara fisik dan kimia. Yang ketiga, organisme. Organisme hidup yang berperan dalam proses pembunuhan tanah, terutama vegetasi dan jasad renik. Vegetasi akan berpengaruh pada pelapukan fisik, kimia, dan organik, sedangkan jasad renik akan mempercepat proses pembukaan sisa-sisa bahan organik. Yang keempat, topografi. Topografi adalah keadaan relief atau muka bumi pada suatu daerah. Pembentukan tanah memerlukan tempat atau relief tertentu. Pada daerah yang reliefnya datar, pembentukan tanah akan lebih cepat daripada di daerah yang miring, karena di daerah datar, tanah yang sudah terbentuk sulit terotasi, tererosi. 5. Waktu. Perubahan batuan induk menjadi batuan tanah memerlukan waktu yang cukup lama. Biasanya, untuk membentuk tanah setebal 30 cm, memerlukan waktu 100 tahun. Meliputi tanah vulkanis atau batuan induk berasal dari abu gunung berapi yang sebagian besar ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Tanah gamping atau tanah kapur yang tersebar di bagian barat Pulau Sumatera dan Pulau Jawa pada perbukitan bagian selatan. Tanah gambut yang tersebar di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Irian. Selanjutnya,
susunan tanah beserta jenisnya. Menurut susunannya, lapisan tanah terdiri atas lapisan tanah atas, tengah, dan bawah, dan bahan induk tanah. Lapisan atas merupakan lapisan yang terbentuk dari pelapukan batuan dan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Lapisan itu merupakan tanah yang paling subur. Tanah ini berwarna lebih hitam dibandingkan jenis tanah yang lain. Lapisan tengah terbentuk dari campuran antara hasil pelapukan batuan dan air. Lapisan tersebut terbentuk karena sebagian bahan lapisan atas terbawa oleh air dan mengendap. Lapisan ini biasa disebut tanah liat. Tanah pada lapisan ini kurang subur dan mempunyai warna lebih terang. Selanjutnya lapisan bawah, merupakan lapisan yang terdiri atas bongkah-bongkahan batu. Di sela-sela bongkahan terdapat hasil pelapukan batuan, jadi masih ada batu yang belum melapuk secara sempurna. Lapisan ini disebut lapisan tanah asli karena tidak tercampur dengan hasil pelapukan dari batuan lain. Biasanya, lapisan tanah ini warnanya sama dengan warna batuan asalnya. Lapisan batuan induk, berupa batuan yang padat. Humus berasal dari pembusukan hewan atau tumbuhan yang telah mati. Proses pembusukan ini dibantu oleh hewan-hewan yang hidup di tanah, misalnya cacing tanah. Cacing tanah ini memakan sampah-sampah yang ada di permukaan tanah. Pembusukan ini menghasilkan bahan-bahan organik. Sampah-sampah yang tidak dimakan oleh hewan-hewan ini akan diuraikan oleh jamur. Menurut butiran-butiran penyusunnya, tanah terdiri atas A. Batu, B. Kerikil, pasir, lumpur, tanah liat, serta debu. Batu kerikil merupakan penyusun tanah yang terbesar ukurannya. Butiran pasir berukuran lebih kecil daripada kerikil. Butiran lumpur lebih kecil daripada pasir dan bercampur dengan air. Butiran tanah liat lebih kecil daripada butiran lumpur. Butiran tanah yang paling kecil adalah debu. Butiran debu ini sangat halus dan ringan sehingga mudah diterbangkan angin. Tanah yang mengandung banyak debu atau butiran-butiran tanah liat sukar dilalui air. Sebaliknya, tanah yang mengandung banyak pasir mudah dilalui air. Jenis tanah juga dapat berbeda di setiap tempat. Hal ini tergantung pada jenis batuan yang mengalami pelapukan di tempat itu. Jenis tanah dapat dibedakan menjadi tanah berhumus, tanah berpasir, tanah liat, dan tanah berkapur. Yang pertama, tanah humus. Tanah humus merupakan tanah yang paling subur. Selanjutnya, tanah berpasir. Tanah berpasir ini mudah dilalui air dan mengandung sedikit bahan organik. Pada umumnya, tanah berpasir tidak begitu subur, namun ada beberapa tanah berpasir yang subur. Contohnya saja pada tanah berpasir yang ada di sekitar gunung berapi, atau sering disebut tanah vulkanik. Hal ini dikarenakan adanya abu vulkanik yang mengandung banyak unsur hara. Yang ketiga, tanah liat. Tanah ini sangat lengket dan mudah dibentuk ketika basah. Yang keempat, tanah berkapur. Tanah ini mengandung bebatuan. Tanah jenis ini sangat mudah dilalui air dan mengandung sedikit sekali humus. Jenis tanah yang berbeda menyebabkan tanah mempunyai manfaat yang berbeda pula. Jenis-jenis tanah penting kita ketahui terutama jika Anda ingin berkebun. Jenis tanah menentukan tingkat penyerapan air, kandungan mineral tanah, dan kemampuan akar tumbuhan menembus tanah. Sekian penyampaian informasi dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya dan saya ingin menyampaikan mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dan presentasi saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.